mencium pasangan kita yang dibarengi dengan syahwat yang tinggi, itu termasuk juga bagian yang makruh, ya. Sehingga di situ nanti akan ada kesengajaan sehingga melakukan hubungan badan dengan pasangan kita, ya, dengan suami istri kita. Hal ini yang harus kita perhatikan juga, sehingga jangan sampai kemudian puasa kita batal cuman karena hal-hal yang sebetulnya itu tidak baik di dalam melakukan ubudiyah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia di bulan Ramadan ini. Mari kita senantiasa untuk meningkatkan dan mengistiqomahkan di dalam bersyukur kita, karena insya Allah dengan rasa syukur itu kita akan mampu menjadi hamba yang betul-betul soleh, mampu menjadi hamba yang betul-betul tingkatannya adalah takwa Allah. Jadi yang dimaksud la'allakum tattaqun nanti akan betul-betul kita akan mencapainya, sehingga berkah hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya akan menyampaikan yaitu hal-hal yang makruh di dalam puasa. Perlu kita pahami di dalam berpuasa itu memang ada hal-hal yang sekiranya agar tidak merubah ataupun menghilangkan pahala dari puasa kita, menghilangkan semuanya yang sifatnya adalah ubudiyah di dalam berpuasa. Hal-hal yang makruh dalam puasa itu ya dimakruhkan bagi seseorang yang melakukan ubudiyah puasa ataupun beribadah puasa untuk melakukan hal-hal yang mengakibatkan puasanya itu menjadi rusak, ya, menjadi hilang pahalanya. Hal-hal itu bisa meskipun tidak merusak puasa itu sendiri, ya, tetapi terkadang dapat menjadikan perantara menuju rusaknya puasa kita. Contoh diantaranya adalah yang pertama, berlebihan ataupun berlebih-lebihan dalam berkumur dan beristingsak, ya, memasukkan air ke dalam hidung atau lalu menghirupnya dengan sekali nafas, misal begitu, sampai di dalam hidung yang paling ujung ketika berwudu. Itu termasuk diantaranya adalah yang dimakruhkan di dalam melakukan ibadah puasa. Sehingga di situ nanti kalau kita berlebihan otomatis sekali lagi itu akan masuk di dalam makruh di dalam berpuasa. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, wa balik fi madmadati wal istingsaki illa antakuna shaiman. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya ini, bersungguh-sungguhlah dalam berkumur dan dalam menghirup air ke hidung kecuali jika engkau sedang berpuasa. Maka di situ ditulis illa antakuna shaiman. Kalau di situ disampaikan illa antakuna shaiman, berarti di dalam melakukan ubudiyah puasa itu kita harus menjaga betul, berhati-hati, sehingga di situ nanti kita tidak berlebihan, karena hal yang berlebihan tentunya dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, mohon maaf, ini terkait tentang mencium pasangan kita yang dibarengi dengan syahwat yang tinggi, itu termasuk juga bagian yang makruh, ya. Sehingga di situ nanti akan ada kesengajaan sehingga melakukan hubungan badan dengan pasangan kita, ya, dengan suami istri kita. Hal ini yang harus kita perhatikan juga, sehingga jangan sampai kemudian puasa kita batal cuman karena hal-hal yang sebetulnya itu tidak baik di dalam melakukan ubudiyah puasa. Yang ketiga adalah
memandang secara terus-menerus kepada istri dan tadi dibanding dengan syahwat dan lain sebagainya tadi, sehingga nanti muncul keinginan untuk melakukan hubungan badan dengan pasangan kita. Yang keempat, berpikir dan membayangkan masalah hubungan badan ataupun yang disebut dengan jima. Kemudian nanti terjadi di situ juga tadi dibarengi dengan namanya syahwat, kemudian melakukan, mohon maaf, di antaranya adalah onani misal begitu. Yang kelima adalah mengunyah makanan yang misal permen begitu, dan itu disengaja misal, maka ini termasuk juga bagian yang dilarang dalam berpuasa, beribadah puasa. Kemudian mencicipi makanan yang tidak berlebihan. Jangan sampai kemudian di situ nanti kita mencicipi makanan berlebihan sehingga merasa enak, kemudian ada yang ketelan di dalam perut kita. Kemudian yang terakhir adalah wisol ataupun berturut tanpa berbuka. Nah, kemudian mengumpulkan ludah dan menelannya, dan sehingga itu menjadikan hal-hal yang mengakibatkan puasa kita menjadi makruh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan terkait tentang hal-hal yang makruh dalam puasa, dan mudah-mudahan ini menjadikan suatu tambahan wawasan keilmuan kita di dalam kehati-hatian kita di dalam melakukan puasa, dan mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang berkah baik di dunia maupun di akhirat. Wa akhiran, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.